Oke, halo semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi dari perkuliahan interaksi manusia dan komputer. Rekan-rekan bisa menghubungi saya di Instagram Akademi Belajar, Twitter Akademi Belajar, maupun Facebook page Akademi Belajar. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai user experience dan user experience design. Oke, pengertian user experience atau biasa dikenal dengan UX. User experience adalah cara melakukan atau melakukan perasaan pengguna ketika telah berhadapan dengan sebuah sistem atau aplikasi. Nah, biasanya ini tuh meliputi persepsi dari pengguna mengenai aplikasi yang digunakan, baik dari sisi kepraktisan, kemudahan pengguna, yang intinya sebenarnya bagaimana perasaan pengguna atau user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sifatnya dinamis sesuai perkembangan zaman. Nah, kalau digambarkan hubungan UX dengan aspek-aspek pengguna kurang lebih seperti ini, yaitu feel, ya, perasaan, bagaimana perasaan si user dalam menggunakan, look, tampilannya, ya, bagaimana tampilan dari sebuah aplikasi menurut user, dan juga usability, atau dalam hal ini adalah kegunaan dari aplikasi tersebut bagi si user. Nah, posisinya tentunya ada di persilangan ketiga ini, look, feel, dan usability. Aspek-aspek user experience membutuhkan pengguna untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bisakah pengguna menggunakan? Apakah pengguna mengalami kesulitan atau tidak? Lalu berikutnya, apakah user bisa mencari, ya, atau ternyata sulit dalam pencarian? Apakah sudah memenuhi ekspektasi? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya agak lumayan penuh dengan banyak parameter sebenarnya, karena setiap user pasti berbeda-beda ekspektasinya. Apakah pengguna ingin menggunakannya? Nah, ini juga merupakan hal yang penting. Apakah sistem dibutuhkan? Nah, ini apalagi poin yang paling penting sebenarnya adalah apakah sistem dibutuhkan, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada ternyata tidak dibutuhkan oleh para user, ya. Lalu apakah bisa dipercaya dari sisi keamanan tentunya, lalu bisa diakses atau tidak, ya, jangan sampai ternyata tidak bisa diakses atau eksklusif seperti berbayar dan sebagainya. Berikutnya adalah alasan pentingnya UX. Yang pertama, memudahkan pengguna. User experience zaman sekarang akan mempermudah pengguna dalam menggunakan sebuah produk, karena tentunya dengan adanya user experience berdasarkan pengalaman dari seorang pengguna, maka ini juga berkenaan dengan kegunaan dari suatu produk itu sendiri. Lalu berikutnya, meningkatkan minat pengguna. Ya, selain memudahkan, user interface juga bisa menarik perhatian pengguna untuk menggunakan produk yang serupa karena kemudahan dalam menggunakan produk yang dipasarkan. Lalu berikutnya, menjadi faktor kesuksesan. Semakin banyak penggunaan dari suatu produk, pastinya juga meningkatkan permintaan terhadap suatu. Biasanya misalkan produk ini sangat sukses gitu ya, sebuah brand sangat sukses. Nah, tentunya ada hal-hal yang sudah digunakan oleh si pengguna tersebut yang kira-kira ingin ditambahkan, semacam memberikan masukan dan sebagainya, ya. Lalu berikutnya, memiliki user interface yang baik, ya, tentunya tampilannya menarik, ya, mungkin tidak terlalu kompleks, ya, sederhana tapi menarik, ya, dan juga tentunya handal dalam artian mampu menjawab segala kebutuhan dari user, ya. Jangan sampai user interface-nya, tampilannya ternyata cukup sulit digunakan oleh orang-orang yang disabilitas misalkan, ya, dan sebagainya. Lalu berikutnya, menjadi pesaing produk lain. WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya bisa memenangkan produk di pasaran. Dikarenakan apa? Karena memang sistemnya menggunakan user experience, ya. Contoh misalkan awal mula tidak ada Instastory, nah, akhirnya ternyata di Facebook juga ada Instastory, ya. Ada story Facebook, ada story WhatsApp, ya. Nah, ini adalah berdasarkan user experience. Ternyata orang-orang suka untuk berbagi status dan sebagainya.
Lalu berikutnya aspek-aspek pemahaman UX. Yang pertama berubah-ubah, ini tentunya sangat cepat sekali. Kita tahu seperti WhatsApp pertama kali tentunya tidak ada share status dan sebagainya, tiba-tiba sudah ada share status, bikin grup, ya, broadcast dan sebagainya. Lalu berikutnya Twitter pun juga demikian, yang awalnya hanya mengupdate status, ternyata sekarang sudah bisa memilah yang mana saja yang ingin diikuti dan sebagainya. Lalu berikutnya harus memperhatikan pengguna. Developer harus mendengar dan melihat permintaan dari user. Ini sangat penting sekali, makanya user experience yang terlepas dari kuesioner-kuesioner yang diberikan atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan yang akan dijawab oleh pengguna terkait dengan aplikasi yang mereka gunakan. Lalu tidak memiliki metodologi. User experience dan memiliki langkah-langkah yang harus diikuti sesuai standar. Karena user experience lebih ke cara pendekatan tertentu, bukan dari tahapan standar. Lalu berikutnya bukan user interface. Nah, ini perlu diingat, user experience itu penerapannya lebih daripada user interface. Kalau user interface adalah tampilan usernya, user experience ini adalah sebagai landasan atau modal awal dalam membangun sebuah user interface dari sebuah produk. Berikutnya testing pada pengguna, langsung dicoba kepada pengguna. Hal ini supaya kita bisa mendapatkan langsung feedback dari pengguna apakah aplikasi ini memiliki kekurangan atau ada yang perlu ditambah dan sebagainya. Makanya biasanya umumnya sifatnya beta, bahkan ada beberapa yang pakai versi 1, versi 2 dan seterusnya. Lalu bukanlah usability. Nah, ini perlu diperhatikan, user experience tentang hampir keseluruhan hal yang dialami oleh user. Berbeda dengan usability dalam hal ini kegunaannya hanya mencakup sebagian dari user experience. Jadi bukan hanya penggunaan aja sebenarnya, tapi hampir semua hal, baik itu dari tampilan, baik itu dari perasaan si user itu sendiri. Lalu berikutnya sulit dikerjakan sendirian. Nah, ini memang benar sekali, user experience tentunya harus dikerjakan oleh beberapa spesialis seperti research, peneliti, prototype, usability, dan testing, dan juga bagian-bagian lainnya. Lalu elemen user experience, elemen pada user experience ada 5 yang meliputi surface, berkaitan dengan perancang sensori designer, terkait dengan user melihat, mendengar, menyentuh, mencium, merasakan dari suatu aplikasi. Lalu skeleton ini berguna untuk memikirkan interface desain antar muka desain yang meliputi atribut-atribut suatu produk. Ya, atribut-atribut itu seperti tulisan dan sebagainya. Lalu struktur ini bermakna memahami perilaku dan pemikiran user dengan tujuan dapat memahami dalam penentuan struktur produk agar sesuai dengan keinginan user. Lalu berikutnya lagi scope. Nah, ini berkenaan dengan apa yang akan dibuat dan apa yang tidak akan dibuat. Ini penting. Jadi dibagi menjadi 2 menurut sifatnya, itu produk sebagai fungsionalitas dan produk sebagai informasi. Jadi perlu diperjelas scope-nya, batasannya terkait aplikasi. Lalu berikutnya adalah strategi. Dalam hal ini bagaimana user menggunakan produk dan bagaimana produk yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan user. Ini perlu dipikirkan strateginya, tentunya perbedaan usia, perbedaan kebiasaan, perbedaan asal-muasal daerah dan sebagainya, itu juga perlu dipikirkan. Faktor kesuksesan UX. Yang pertama utility, untuk mengetahui nilai atau rating subjektif dari suatu isi dan fungsi untuk batasan target tertentu. Yang berikutnya adalah accessibility, ya, bagaimana aksesnya itu cukup baik, ya, jangan sampai aksesnya ternyata lambat atau sulit, ya, tentunya akan mempengaruhi performance dari aplikasi tersebut. Usability, untuk mengetahui seberapa efektif dan memuaskan sebuah produk ketika digunakan oleh user. Biasanya tentunya apabila dia berguna itu akan efektif dan memuaskan bagi user. Brand promise, untuk mengetahui apakah sebuah produk sudah sesuai dengan keinginan user. Berikutnya adalah user experience design. User experience design mempunyai sebuah makna, yaitu suatu proses yang dilakukan developer mencoba untuk menentukan desain apa yang terbaik untuk pengguna dengan mengacu pada pengalaman pengguna yang melibatkan kondisi yang dibutuhkan pengguna. Tujuan user experience design
ya, yaitu membuat sebuah interaksi yang sangat efisien dan sederhana dalam mencapai tujuan yang diinginkan user sedang berubah. Nah, apa sih bedanya antara user experience design dan user experience? Nanti kita akan bahas ya perbedaannya. Yang pasti ada beberapa komponen berkenaan dengan user experience design. Yang pertama adalah usability, yaitu terkait dengan kegunaannya, desain interaksi, bagaimana aplikasi itu saling berinteraksi, memberikan interaksi terhadap pengguna, desain visual, information architecture, bagaimana rumutnya informasi, ya, jangan sampai informasinya itu acak-acakan atau sulit untuk dipahami. Lalu strategi konten, ini juga sangat penting. Ini banyak sekali kalau rekan-rekan mungkin lihat kayak di Instagram dan sebagainya, mereka membangun konten-konten secara strategi, menampilkan dalam 1 minggu konten seperti apa dan sebagainya. Begitupun dengan sebuah aplikasi. Kalau kalian lihat di Gojek misalkan, di Grab misalkan, itu akan kalian bisa perhatikan strategi kontennya mana yang ditampilkan terlebih dahulu, mana apakah Grab baik, Grab Car dan sebagainya. Lalu user research, ini juga yang paling penting adalah meneliti pengguna itu sendiri. Nah, ini dia perbedaan user experience dan user experience design. Yang membedakan yang pertama adalah kalau user experience itu untuk menyesuaikan produk, ya, yang berpusat pada kebutuhan dan keinginan pengguna. Sementara experience design yaitu bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Jadi kalau user experience, kebutuhannya apa nih? Ya, untuk main apa? Sementara experience design, nah setelah tadi, ya, sebenarnya kita akan lebih lanjut dari user experience. Setelah tadi, kebutuhan pengguna itu ini. Nah, bagaimana kita meningkatin lagi kebutuhan pengguna? Contoh misalkan, kayak di Gojek kemarin ada yang namanya tombol security, ya, tombol panic. Sebenarnya sebelumnya sudah cukup puas gitu ya, segala macam nomor, misalkan nomor teleponnya di hidden dan sebagainya. Tiba-tiba ada tombol panik, ya, apabila terjadi sesuatu masalah. Lalu berikutnya adalah proses visual untuk membimbing pengguna melalui interface produk yang interaktif di semua platform. Sementara experience design yaitu pengembangan dan peningkatan interaksi kualitas antara pengguna dengan semua aspek perusahaan. Yang berikutnya adalah bertanggung jawab atas penyangkutan merek dan aset visual ke dalam interface produk. Sementara kalau experience design bertanggung jawab atas proses penelitian, kemudian pengembangan konten dan prototype untuk menguji hasil kualitas. Lalu berikutnya bidang digital yang mencakup tanggung jawab untuk bekerja sama dan bekerja dalam mengembang atau kode. Kalau experience praktik digital, memiliki pengembangan dan mendefinisikan pada industri digital. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai user experience dan user experience design. Nah, di pertemuan ini kita ada latihan yang nanti bisa rekan-rekan kerjakan, yaitu membuat lembar kerja tampilan pada sebuah sistem perpustakaan yang meliputi form sebagai berikut: form data buku, data anggota, data transaksi peminjaman, data transaksi pengembalian, laporan bulanan perpustakaan. Nah, ini dikerjakan sesuai kelompok yang telah terbentuk. Melakukan observasi kepada mahasiswa kelas lain, jadi kalian bisa bertanya ke mahasiswa kelas lain, bikin sebuah form kuesioner, ya, kalian bisa menggunakan Google Forms setiap kelompok, lalu nanti isi buat struktur Google Forms-nya itu di mana ada name, nama, dan kelas mana yang mengisinya, lalu keinginan mereka terkait aplikasi perpustakaan. Cantumkan hasil surveinya serta juga LKP-nya, ya. Dan ini dikerjakan secara kelompok, ada 5 form. Dan ini adalah 5 orang, setiap orang berarti membuat 1 lembar kerja tampilan, ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya juga sebenarnya ada latihan-latihan untuk perorangan, itu tidak usah, cukup langsung saja bikin yang secara kelompok ini. Oke, itu saja. Terima kasih atas rekan-rekan semua yang sudah menyimak materi video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.